Jangan lupa subscribe channel YouTube Repri, aktifkan lonceng notifikasinya. Support Repri dengan cara belanja smartphone kebutuhan kalian di Gadget Mart di link deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga gunakan kode di samping ini agar kalian dapat diskon tambahan 10% setiap kali kalian belanja di seluruh cabang Gadget Mart. Hai, welcome back. Oke, jadi di video kali ini ya, berhubung banyak banget gitu loh guys, banyak banget dari netizen dan teman-teman subscriber Repri juga yang minta buat bikinkan compare video versus antara Realme 5 Pro dan Oppo A9. Seperti biasanya Repri nge-review pasti di awal-awal kita bahas bodinya dulu. Kita lihat perbedaan antara body smartphone Realme 5 Pro dengan A9 ini ya. Jadi di sini kalau misalnya aku melihat dari desainnya itu serupa. Maksudnya desain bodinya itu sama ya, bentuk bodinya. Tapi kalau misalnya kita melihat di kameranya itu bakal terlihat beda. Karena di sini kalau untuk Realme 5 Pro ini jelas banget kameranya berjejer 4 ya, ada lensa 4 lensa berjejer ke bawah gitu. Sedangkan untuk A9, Oppo A9 kameranya itu 4 tapi 3 berjejer ke bawah. Kemudian di bawah flash sebelah sininya itu ada satu lensa kecil lagi. Dan kedua smartphone ini sama-sama menggunakan sensor stick jari juga ya. Dan kalau untuk desain kayaknya desain backnya ya, kalau untuk A9 ini dia menggunakan gradasi dua warna ya, jadi di sini lebih gelap dan di sini lebih terang gitu, gradasi dua warna. Sedangkan untuk Realme 5 Pro ini dia menggunakan kayak apa ya, kayak 3D printing, cutting batu permata gitulah. Kalau diamond sih enggak sih, cuman seperti batu permata gitu yang belum diasah sempurna gitu, tapi asik gitu loh ya. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian kalau misalnya kita melihat di bagian sektor layar di bagian depannya, kayaknya apa ya, kayaknya kedua smartphone ini seperti pinang dibelah dua aja, sama aja. Kalau untuk layar, kedua smartphone ini sama-sama menggunakan layar water drop screen ya. Di depannya ada kamera depannya, itu di bagian atasnya ini kayak ada bentuk motif tetesan air, sama aja kedua smartphone ini ya. Kita mulai dari pojok sebelah kanan dulu. Di pojok sebelah kanan ini sama-sama ada tombol power ya, kalian bisa lihat. Sedangkan di pojok sebelah kirinya itu sama-sama ada tombol volume dan kemudian ada baki slot SIM sama. Dan di tombol, maksudnya di bagian atas, sisi sebelah atas itu, kalau ini ada terlihat perbedaan. Kalau untuk A9 ini nggak ada lubang sih. Jadi yang jadi pertanyaan aku, di mana ya letak lubang video recordingnya A9 ini? Aku masih belum menemukan. Apakah gabung dengan mikrofon telinganya atau bagaimana? Aku nggak ngerti juga. Dan kalau untuk di Realme 5 Pro ini dia ada di bagian atasnya lubang untuk mikrofon video recordingnya. Oke, untuk di bagian bawah ini jelas banget ya, terlihat sama aja peletakan lubang headset, kemudian lubang mikrofon telepon, kemudian ada lubang speakernya. Ini untuk lubang charge-nya itu sama-sama ya, dia ini menggunakan Type C ya, gitu. Jadi kalau misalnya untuk desain body itu jelas banget terlihat perbedaannya. Desain bodinya juga terlihat juga perbedaan, desain back covernya, bentuknya itu terlihat beda juga. Kalau untuk peletakan tombol dan lain-lain sebagainya, lubang-lubangnya itu serupa aja. Sektor layar nih ya, kalian bisa lihat aja lah di bagian sebelah aku ini. Aku sajikan spesifikasi layar kedua smartphone ini karena aku nggak mau juga berkomentar atau mungkin menunjukkan bahwa ada spek yang lebih di sini atau bagaimana gitu. Jadi silahkan kalian lihat aja, perbedaannya jelas banget. Dan untuk layar, kalau misalnya kita lihat ya, kayaknya kedua layar ini serupa-serupa aja dah kualitasnya jika kita bawa ke luar ruangan. Padahal untuk Oppo ini dia punya fitur sunlight screen, tapi aku rasa nggak terlalu
nggak terlalu mencolok atau nggak terlalu kerasa banget juga kalau misalnya kita berada di luar ruangan seperti sekarang ini. Layarnya ya sama, serupa aja, nggak terlalu terlihat perbedaan yang mungkin bakal kalian rasakan jika kalian memegang atau mungkin memandang layar kedua smartphone ini di luar ruangan seperti aku sekarang syuting di luar ruangan. Untuk dapur pacu atau spesifikasi kedua smartphone ini kalian bisa lihat di samping aku ya. Dan kayaknya aku nggak bahas masalah spesifikasi karena takutnya ada gue main aman, gue nggak mau bahas spesifikasi karena nanti gue bakal dipitnah, gue di endorse Realme. Gue nggak bahas spesifikasi, kalian lihat sendiri aja spesifikasinya ya. Jadi kita lihat di sini untuk user interface kedua smartphone ini. Kalau kita lihat dari color OS-nya kemudian Android-nya itu serupa, itu sama kedua smartphone ini. Cuman kedua smartphone ini memiliki perbedaan dari bentuk atau mungkin desain ikonnya. Padahal kalau misalnya dilihat tampilannya user interface-nya hampir serupa, cuman perbedaan yang jelas banget nampak itu dari bentuk icon-iconnya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ikonnya ada perbedaan di situ ya, ada perbedaan. Cuman kalau cara kita mengendalikannya, cara kita mengoperasikannya dan toggle-nya, penataan toggle-nya itu serupa, cuman perbedaan dari ikonnya aja. Dan di sini perbedaan juga kalau misalnya kita buka di toggle, kalau untuk Oppo itu toggle-nya itu kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak gitu toggle-nya. Sedangkan untuk Realme itu toggle-nya itu bulat. Ya, jadi seperti itu. Ada sedikit perbedaan. Cuman kalau untuk OS-nya kemudian untuk color OS-nya itu sama. Ini kedua smartphone ini sama-sama menggunakan color OS, sama-sama punya app draw juga. Kita swipe ke atas dia menunjukkan aplikasi-aplikasi yang terinstall di dalam smartphone kedua smartphone ini ya. Jadi di situ untuk sektor kamera ya. Jadi di sini kita lihat seksama juga user interface kameranya. Karena dua brand smartphone ini bisa dibilang satu peranakan, satu brojolan, satu rahim dari satu perusahaan. Jadi nggak perlu kita pertanyakan lagi, pasti sama ya. Jadi di sini kalau misalnya kita melihat untuk user interface kameranya itu sama, serupa persis. Paling perbedaannya itu terlihat dari fitur-fitur keunggulan dari kamera kedua smartphone ini. Jadi di sini aku bakal tunjukin ke kalian ada beberapa fitur-fitur unggulan dari kedua smartphone ini ya. Yang berbeda itu kalau untuk di Realme ini dia ada fitur ultra 48 megapiksel, sedangkan untuk di Oppo ini nggak ada. Kemudian ada fitur ini ultra mikro itu ada ultra mikro. Kalau sedangkan untuk di Oppo ini tak ada ultra mikro ya itu. Dan kemudian kita cek lagi adakah fitur yang berbeda guys. Di sini ada fitur ultra lebar alias ultra wide angle. Kedua smartphone ini sama-sama memiliki fitur ultra lebar juga, ultra wide angle juga. Jadi perbedaan yang jelas banget mencolok itu dari fitur ya, ada fitur Google Lens di sini. Ini baru update. Kemarin aku nge-review nggak ada fitur Google Lens, setelah di-update ternyata ada fitur Google Lens ya. Kalau untuk di Realme ini karena memang ini belum di-upgrade karena baru banget ini ya datang. Jadi kayaknya nanti bakal ada muncul fitur Google Lens juga. Jadi perbedaannya di sini ada fitur ultra 48 megapiksel untuk di Realme ini, sedangkan di sini nggak ada. Dan itu aja sih perbedaannya. Dengan video recordingnya 60 frame per second, kalau yang ini nggak bisa 60 frame per second. Itu aja perbedaan kedua smartphone ini. Jadi daripada kalian semakin bingung nih untuk mau tahu lebih jelas apa sih bagaimana kualitas antara video recording kemudian hasil kameranya kedua smartphone ini. Jadi Repri bakal coba tes kedua smartphone ini hasil video recording di dalam ruangan dan di luar ruangan, kamera depan, kamera belakang, dan kemudian untuk foto juga di dalam ruangan minim cahaya dan di luar ruangan yang lagi panas-panasnya seperti sekarang. Jadi ini hasil foto dan video recordingnya. Silahkan kalian nikmati.
kamera belakangnya. Di dalam ruangan, kondisi ruangan minim cahaya alias gelap. Ini aku berada di dalam ruangan ya. Ini ruangannya gelap seperti biasa. Ruangan minim cahaya. Video recordingnya kalian lihat aja sendiri tuh. Ada nggak perbedaan kedua smartphone ini? Ini untuk kamera belakang, video recording kamera belakang di luar ruangan. Kayaknya aku nggak perlu komentar lagi ya, karena aku sudah katakan juga untuk Realme 5 Pro ini jelas banget 60 frame per second. Jadi untuk pergerakannya itu lebih smooth, frame-nya itu di Realme ya. Kalau Oppo ini masih standar 30 frame per second. Banget. Ini video recording kamera depan kedua smartphone ini, kalian bisa lihat perbedaannya di mana ya. Jadi aku ada di luar ruangan sekarang, di luar ruangan di balkon tepatnya, dan cahaya lagi panas-panasnya, kalian bisa lihat sendiri. Kalian lihat aja lah perbandingannya gitu, dan kalian bedakan kira-kira mana yang cocok dengan selera kalian. Karena karakteristik kamera dan video recordingnya jelas banget berbeda gitu, dari warna saturasinya beda. Jadi sudah Repi tunjukin ya perbedaan kedua smartphone ini, perbedaan dari desainnya, kemudian perbedaan dari spesifikasinya, perbedaan dari user interface-nya, kemudian perbedaan dari kamera, fitur kamera yang dimiliki kedua smartphone ini, dan kemudian perbedaan dari hasil video recording, kemudian hasil foto kualitasnya. Kira-kira menurut kalian yang banyak banget minta buat Repri bikin kedua smartphone ini, menurut kalian yang mana yang lebih cocok dengan selera kalian nih? Jadi buat kalian yang dari kemarin ya banyak banget komen minta aku bikin compare kedua smartphone ini, jawab di bawah, jangan nggak jawab. Kira-kira kalian lebih serak, lebih selera untuk smartphone yang mana antara kedua smartphone ini? Coba kalian komen di bawah. Oke, kayaknya cukup sekian aja video review dari Repri. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video review dari Repri, dan kemudian terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel YouTube Repri. Jangan lupa support Repri dengan cara subscribe, like, share video ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi galau-galau pengen cari smartphone sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian. Sampai jumpa di video vlog, review, dan versi smartphone berikutnya. Salam.